Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Helmi yang saya hormati ya. Pada Zoom kali ini izinkanlah saya untuk mewawancarai Bapak selaku guru gitu. Zoom ini diperlukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah profesi kependidikan. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ijai Jainal Mutakin. Saya mahasiswa di Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Bapak. Ya, nama saya Muhammad Sayadi. Sekarang saya menjadi guru di SMPN 1 Kedaung, mengajar mengampul matematika. Itu aja perkenalan ya, singkat. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa langsung saja ya ke sesi diskusi atau sesi wawancara. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan mengenai tugas guru gitu. Mungkin langsung saja ke yang pertama. Bapak sebagai seorang guru, apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak di sekolah? Oke, eh, tugas guru itu menurut teori dan praktik di lapangan ya memang ada kesesuaian ya. Tentu yang pertama mendidik itu kita tidak hanya istilahnya mengajarkan satu aja ya di kelas kan. Kita juga harus mendidik bagaimana siswa ini mempunyai karakter yang positif gitu ya. Kemudian kita juga tugas guru yaitu membimbing, mengarahkan ke hal-hal yang positif. Tentunya kita sebagai guru harus mampu mengarahkan anak-anak dari hal-hal yang negatif gitu. Kemudian tugas guru juga di kelas kita melatih anak dengan kompetensi yang kita miliki. Tentunya di matematika misalkan kita punya latihan soal untuk melatih kemampuan dan keterampilannya gitu. Kemudian yang terakhir itu kita menilai dan evaluasi gitu ya untuk melaporkan hasil pembelajaran yang sudah kita lalui selama di kelas itu. Tentunya kita sebagai guru istilahnya apa ya, kita harus bisa membuat siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Ya. Terus kalau nilai plusnya kita bisa merubah nilai siswa yang negatif menjadi positif, terutama di tindakan, di attitude, perilaku gitu kan, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri kalau kita bisa menjalankan itu dengan maksimal. Mungkin itu jawaban saya yang pertama. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana tanggapan Bapak selaku guru tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Mengenai beban dan tugas yang harus diselesaikan di sekolah, kita di sekolah itu ada manajemen ya, terutama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan di sana tim manajemen kurikulum ini adalah tugasnya yaitu untuk memanage tentang kurikulum, terutama pembagian tugas dan beban belajar. Nah, kita sebagai guru yang mendapat tugas dari sebagian sekolah ini, kita harus siap menerima berapapun jam yang kita dapatkan, harus kita lakukan dan tanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Seandainya kita dikasih jam 24 jam di kelas, ya kita jalani dengan penuh tanggung jawab, dan ya itu sebagai tanggung jawab kita sebagai guru gitu ya, tidak boleh dilalaikan dan tidak boleh ditinggalkan gitu. Tugas guru di sekolah ya sama ya, nyambung dengan pertanyaan pertama, itu mendidik, membimbing, mengajar gitu kan, itu salah satu beban yang harus kita
lewati di kelas. Namun selain jam mengajar, beban juga di guru ini dibebankan oleh administrasi pembelajaran. Itu kita juga harus siap dan harus membuat perencanaan sampai ke evaluasinya itu harus kita lakukan dengan baik. Cuman di era yang sekarang ini dengan kurikulum yang kemarin yang Pak Nadiem luncurkan itu kita dibebankan juga dengan PMM, yang mana PMM ini sedikit mengagetkan bagi kita semua guru karena banyak sekali aktivitas yang harus diselesaikan di PMM, jadi itu agak memberatkan sih sebetulnya. Mungkin itu jawaban yang kedua. Oke, terima kasih. Langsung ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kurikulum dan pembelajaran pada saat ini? Kurikulum dan pembelajaran pada saat ini kita ini sebetulnya masih transisi ya dengan menteri yang terdahulu sama yang sekarang, ini masih tahap adaptasi juga karena ada sedikit perubahan gitu kan ya, yang kita di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka, kita sudah menjalankan apa yang ada tertera dalam aturan itu. Tanggapan saya ini ya istilahnya isinya sih hampir sama ya, karena kita sebagai guru dikasih wewenang untuk mengatur materi apa yang harus kita sampaikan, mengatur tentang karakter siswa. Jadi kita sebagai guru bisa memilih materi yang esensial atau yang penting bagi siswa gitu, tanpa harus terpaku aturan dari pusat gitu. Misalkan karakter siswanya seperti A, berarti kita bisa menyiapkan pembelajaran yang A. Tapi kalau saya sebagai karakternya seperti B, kita menyiapkan rencana B. Jadi kita dikasih keleluasaan untuk menyiapkan bahan ajar yang akan kita sampaikan ke siswa gitu, dan itu sebetulnya membuat kita mudah karena kita bisa menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Itu sih. Selanjutnya, enggak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Kesejahteraan yang diperoleh mungkin di dunia pendidikan juga, kebetulan saya di sekolah negeri, di sini pasti ada, sekarang ada 3 status yang ada gitu kan, ada status ASN PNS, ASN P3K, dan honor gitu ya. Dan itu di 3 kategori ini mempunyai kesejahteraan yang berbeda-beda. Tentunya yang paling apa istilahnya, bukan paling rendah ya, dari kesejahteraan honor itu istilahnya kita hanya dibayarkan atau mendapat hak hanya sebatas jam mengajar aja tanpa tunjangan-tunjangan yang lain gitu. Kalau di ASN ketiga KPNS itu kan ada tunjangan-tunjangan yang bisa membantu dan mensejahterakan kehidupannya gitu. Itu yang membedakan sih. Tapi apapun itu apa namanya tadi itu kesejahteraannya, ya tentu kalau di negeri sih itu masih cukup lah ya. Untuk honor tentunya itu ada dalam kategori cukup dalam kesejahteraan. Apalagi kalau udah PNS itu pasti akan mencukupi banget. Ada lagi? Ada mungkin yang terakhir ini, apa harapan Bapak terhadap dunia pendidikan di masa depan gitu? Di dunia pendidikan di Indonesia tentunya ya, harapannya untuk para guru, kementerian khususnya semoga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah guru gitu ya, sehingga
kita sebagai guru ini bisa fokus di kelas tanpa dibebankan dengan administrasi yang dibebankan kepada kita. Istilahnya dipangkas lah administrasinya gitu supaya kita bisa fokus di kelas. Untuk harapan kepada siswanya, ya semoga dengan gantinya Menteri Presiden ini anak-anak menyadari akan hal yang positif, tentunya kenakalan-kenakalan remaja di sekolah tentunya kita harapkan berkurang gitu. Kemudian juga di dunia pendidikan ini ya benar-benar digunakan untuk tempat kita semua bangsa Indonesia untuk membuat anak bangsa Indonesia ini tumbuh dan berkembang menuju karakter yang positif, yang baik gitu ya. Tidak ada lagi geng-geng bermotor gitu kan, tidak ada lagi pelecehan seksual yang terjadi gitu. Semoga dengan hadirnya di Indonesia di dunia pendidikan khususnya, semoga bisa mengurangi dan menghilangkan hal-hal negatif yang sering terjadi di Indonesia ini. Itu harapannya mungkin. Oke, mungkin ada satu lagi ya, ini yang terakhir. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada calon guru ataupun pemerintah terkait pendidikan? Untuk calon guru, pesannya mungkin semangat ya, karena siswa-siswi Indonesia itu banyak sekali dan sekolah di Indonesia juga banyak. Jadi kita di dunia pendidikan akan membutuhkan kalian para calon guru gitu ya. Kita juga nanti akan menggantikan yang pensiun. Tentunya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengganti? Karena menurut tadi yang minat sebagai guru ini sudah berkurang gitu. Dan tentunya semoga kalian yang muda-muda yang sudah terjun di dunia pendidikan tetap semangat kejar cita-citanya gitu ya. Kemudian untuk siapa lagi tadi? Apa? Pesan terhadap pemerintah terkait pendidikan gitu. Ayah pemerintah ya kesannya ya tadi ya, semoga pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bijak kepada kita tentang administrasinya, tentang kurikulumnya, tentang kesejahteraannya gitu, sehingga kami para guru di sekolah ini akan bisa bekerja semaksimal mungkin mendidik anak bangsa gitu. Cukup? Sudah cukup, Pak. Mungkin itu terkait wawancara yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan juga tenaganya yang telah meluangkan waktunya gitu. Semoga bisa bermanfaat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.